Shalom, selamat sore sahabat Mawas. Sore ini dari Mawas TV kembali hadir untuk ngobrol-ngobrol ringan. Semoga nanti apa yang akan kita obrolkan ini menjadi bermanfaat bagi kami semua. Perkenalkan dulu, saya Edi Sutanto sebagai Ketua Komsos Paroki Salib Suci. Sore ini menjadi host dadakan. Kenapa saya bilang host dadakan? Karena yang seharusnya jadi host sore ini karena satu dan lain hal tidak bisa hadir. Jadi ya, begitulah. Dan sore ini saya ditemani oleh salah satu teman juga di Komsos. Beliau fotografer senior, mungkin sudah banyak yang kenal, Pak Tony. Dan tamu spesial kita hari ini adalah seorang jurnalis beneran ya. Jadi beliau ini adalah jurnalis, wartawan juga. Bukan cuma wartawan foto, tapi juga wartawan tulis ya. Mas Ambrosius. Oke, Mas Ambrosius mungkin banyak yang belum kenal, mungkin sedikit perkenalan dari Mas Ambro. Terus kira-kira entahlah apa yang mau diperkenalkan. Dan kok sampai akhirnya mungkin mau kebluwuk di sini, kira-kira bagaimana Mas? Kebluwuk. Oke, ini silakan Mas Ambro. Terima kasih. Selamat sore sahabat Mawas. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Tony. Sahabat Mawas, saya Ambrosius Harto. Saya adalah wartawan di Harian Kompas. Bergabung dengan Harian Kompas itu sejak Oktober 2003 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak November 2004. Nah, kalau di Harian Kompas dan juga sekarang kami mengembangkan yang namanya web atau situs kompas.id. Jadi kalau di media sosial itu ada akun @hariankompas, yaitu adalah akun yang terkait dengan perusahaan atau lembaga pers tempat saya bekerja. Nah, seperti tadi sudah saya utarakan, saya bergabung sejak Oktober 2003, diangkat November 2004. Surabaya itu adalah tempat penugasan pertama saya sebagai calon wartawan dan juga pengangkatan sebagai wartawan. Kemudian 2006 sampai 2011 awal atau 5 tahun saya mutasi atau pindah tugas ke Samarinda, Kalimantan Timur waktu itu. Terus kemudian sampai dengan 2016 saya di Jabodetabek. Dan 2017 saya dipindah atau diberikan kepercayaan untuk kembali ya, karena Surabaya ini memang bukan kampung kelahiran. Saya lahir besar di Bogor, walaupun dari orang tua Jawa. Tapi di Surabaya ini, ya saya ketemu keluarga. Saya membangun keluarga. Istri saya orang sini, anak saya juga lahir di sini, dan saya juga menikah di gereja ini. Nah, jadi artinya ya saya sudah sejak 2007 ya menjadi bagian dari paroki Salib Suci Topodok. Ya. Jadi pertemuan awal dengan Mas Ambro ini bisa dibilang agak-agak, ya kalau dibilang lucu mungkin ya lucu aja lah, biar kesannya begitu. Jadi di satu acara gereja, kami semua tidak ada yang kenal dengan Mas Ambrosius. Waktu itu ada acara Jalan Salib ya? Bukan Jalan Salib. Ya, visualisasi. Jalan Salib, tablo itu. Ya. Kemudian siapa ya? Kok tiba-tiba ada orang ikutan foto-foto, sementara kami dari Komsos ini kan saling kenal semua. Terus kemudian di acara berikutnya adalah KUR ya? KUR, ya. Nah, pementasan waktu itu Regina Seri atau ada konser itu, kemudian saya baru bertanya. Terus kemudian diajak gabung ke Komsos, kok ya kebetulan beliau tidak keberatan. Terima kasih. Nah, sama-sama. Jadi pertemuannya seperti itu. Nah, sore ini karena beliau ini profesi wartawan, saya pikir cocok lah dengan
Komsos yang kita juga bagian dari pewartaan gereja di mana kita juga mendokumentasikan, kita juga ya anggaplah jurnalis internal ya. Mas Ambro, kalau kita ngomong jurnalistik, jurnalistik itu kan ada yang profesional macam Mas Ambro, terus kemudian juga sekarang ini yang lagi banyak itu kan setiap HP ini pasti dilengkapi dengan kamera ya zaman sekarang, sehingga muncul istilah citizen jurnalistik. Kalau kita melihat dua hal ini, yang pertama jurnalistik yang profesional dan citizen jurnalistik, secara prinsip kira-kira yang membedakan atau persamaannya kira-kira di mana ya Mas Abdul? Jelas kalau secara sederhana ya, yang menyamakan itu adalah jurnalistik atau jurnalismenya. Isme ataupun jurnalistik atau bidangnya. Nah, yang membedakan yang satu citizen ya, atau non-profesional, yang satu profesional. Nah, profesional atau profesi itu pada prinsipnya satu, dia diapresiasi atau dia bekerja dengan mendapatkan upah. Nah, dan dia bekerja pada sebuah lembaga yang memang khusus untuk dalam hal memproduksi konten ataupun informasi jurnalistik. Nah, jadi perbedaannya ya cuma itu. Kalau citizen journalism atau jurnalis warga itu dia bisa siapa saja. Ya, dia bisa siapa saja. Nah, ada peristiwa terjadi di depan di depan dirinya gitu ya. Misalnya ada peristiwa kecelakaan gitu ya, kejadian kecelakaan. Terus dia mengabadikan, entah dia dengan memotret, entah dia dengan memvideo, terus memposting itu di media sosialnya kayak gitu. Ya seperti itulah perkembangan citizen journalism atau jurnalisme warga saat ini. Nah, tetapi berbeda dengan kami karena kami bekerja pada lembaga pers kayak begitu ya. Nah, lembaga pers itu tentu dia punya surat izin, terikat dengan aturan-aturan kayak begitu ya, dan juga punya produk. Nah, produk itu boleh dibilang adalah produk yang secara komersial, entah itu dia berupa media cetak, koran, majalah, tabloid dan sebagainya, atau siaran broadcast dari radio kayak begitu ya, atau televisi ataupun online atau interaktif ya kayak gitu. Nah, informasi yang dilihat oleh wartawan ya atau jurnalis profesional itu dia mengabarkannya melalui platform lembaga tempat dia bekerja. Nah, itulah yang membedakan. Nah, lalu selain itu karena dia profesional, artinya dia seorang wartawan profesi itu dia mendapat upah. Dia terkait dengan aspek ketenaga kerjaan. Nah, jadi ada aturan-aturan yang mengikat dirinya. Nah, kayak gitu. Dia aturan perusahaan, aturan ketenaga kerjaan, dia ada hak di situ, ada juga kewajiban dan juga mungkin boleh dibilang aturan main atau kode etik lah atau etikanya lah kayak begitu. Nah, sementara untuk warga, untuk jurnalisme warga itu memang dia pada prinsipnya dia tidak terikat. Ya kan kalau misalnya warga ya, dia mengabarkan melalui media sosialnya entah lewat Twitter atau X sekarang, Instagram, TikTok ataupun Facebook, kan tidak ada yang bayar. Endorse, Pak. Ya, kecuali ya dia menjadi endorse ya. Nah, ya itu. Terus, tetapi karena ada hal yang membuat kita setara, yaitu jurnalisme itu tadi, ya. Pada prinsipnya teman-teman, walaupun dia sebagai jurnalis warga, dia sebaiknya itu juga mengikuti gitu loh, atau memahami dan juga mentaati yang namanya kaidah-kaidah dalam jurnalistik atau jurnalisme itu sendiri. Gitu. Nah, berarti ini menjadi sebuah hal yang ya dibilang gampang-gampang mudah ya, Pak. Karena kan begini, ada yang namanya etika.
Ya. Nah, etika ini susah kalau disamaratakan. Hmm. Kira-kira Hmm. seringkali terjadi pelanggaran di etikanya itu di area mana ya, Mas Ambu? Jadi kami yang juga sebagai dalam tanda petik saya menganggap kami semua adalah jurnalis. Ya. Karena kita juga punya produk nanti mungkin Ya. Mamas TV atau kemudian ya seperti Ya. itu. Jadi kita ini juga punya sebuah etika dalam melakukan liputan ataupun dalam membroadcast hasil karya kami supaya tidak sampai yang namanya melanggar etika itu kira-kira seperti apa gitu. Dari perjalanan sejarah ya perkembangan pers ya. Karena dari zaman dahulu itu pers sudah ada, dimulai dari media cetak ya. Terus berkembang ke radio, televisi, terus kemudian sekarang ada internet ya atau online gitu. Itu juga di Indonesia ada yang namanya perjalanan bagaimana komunitas ataupun teman-teman seprofesi itu membentuk yang atau menyepakati nilai-nilai yang kemudian menjadi kode etik. Ini akan panjang kalau kita membahas sejarahnya ya. Tapi pada prinsipnya ini saya juga nggak hafal. Nggak apa-apa. Boleh kok. Ini bukan ulangan, jadi boleh nyontek. Jadi yang saya lebih hafal Pancasila malah. Nah, ya harusnya lebih hafal Pancasila ya. Karena Pancasila kan sebagai sumber dari kepribadian kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Nah, ada kode etik jurnalistik. Tapi kembali ingat ya, kode etik jurnalistik ini pada prinsipnya ansih dia mengikat kepada orang-orang yang berprofesi sebagai jurnalis. Ya. Namun, orang-orang yang ingin terlibat dalam dunia jurnalistik, walaupun dia bukan profesional, sebaiknya dia mengikuti prinsip-prinsip itu. Nah, yang pertama misalnya ya, wartawan Indonesia itu bersikap independen, menghasilkan berita atau informasi pada prinsipnya yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, artinya independen itu gini, independen itu bahwa dia dia bebas dari tekanan. Oke. Ya, ketika misalnya kebebasan pers. Ya, kebebasannya di situ. Dia harus bebas dari tekanan. Bukan atas desakan, bukan atas intimidasi bahkan dari tempatnya bekerja. Nah, kayak begitu. Oke. Nah, artinya ketika ada sebuah peristiwa, nah sebenarnya kan gini, informasi atau laporan jurnalistik itu esensinya itu adalah terkait dengan publik, terkait dengan kepentingan publik. Artinya publik itu masyarakat, kepentingan umum yang luas. Ya. Nah, jika ada misalnya ini peristiwa apa sih yang sederhana bisa kita temukan dalam sehari-hari ya terkait dengan kepentingan publik, misalnya kebakaran. Oke. Ya, kebakaran ya. Nah, ketika si wartawan mengetahui, terus datang melihat peristiwa itu, gitu, dia secara independen dia berhak untuk mengamati, terus menyusun kerangka laporannya secara independen, tanpa ada desakan dari orang lain misalnya. Independen tuh di situ. Nah, jadi misalnya nih ada peristiwa kebakaran besar gitu ya, terus dilarang kayak gitu, ya dia tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh dilarang. Ya, tidak boleh dilarang karena ini peristiwa kaitannya dengan kepentingan publik. Nah, kaitannya dengan keselamatan publik. Kenapa? Kenapa terkait dengan keselamatan publik? Karena misalnya sebuah kebakaran jika tidak ditangani dengan tuntas, dia bisa meluas. Atau juga mungkin penyebabnya supaya tidak terjadi. Supaya tidak berulang. Nah, kayak gitu ya. Baik. Nah, dia tidak boleh dilarang. Karena ini menyangkut informasi penting buat publik kan kayak gitu. Nah, terus baru-baru ini mohon maaf nih ya. Kematian Bapak Uskup. Bapak Uskup mangkat. Ya kan? Betul. Ya. Ini kan harus atau perlu diinformasikan kepada umat. Setidaknya bagi mereka yang memang menganut agama Katolik kan, begitu. Ya kan? Selain itu, di luar agama Katolik kan banyak juga person-person ataupun masyarakat yang mungkin lintas agama yang berkaitan dengan kehidupan Bapak Uskup. Nah, bagi seorang misalnya ya
ya seharusnya tidak sepatutnya. Misalnya jika ada orang yang bertanya kepada gereja gitu ya tentang benarkah Bapak Uskup mangkat kayak begitu, terus kemudian dihalang-halangi kayak gitu. Nah, independensi itu di situ. Oke. Independensi itu dia berhak untuk mendapatkan informasi untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Oke. Nah, Itu satu ya. ya, ada 11 nih. Kode etik itu ada 11. Sebentar. Tadi itu dari sisi yang sana itu ada nggak tahu nunjukin kertas apa. Mas, isinya apa ya tadi ya? Saya nggak kelihatan, saya nggak bisa baca kalau dari jauh gitu. Kontoni ekspresi. Oh, ekspresinya. Oh, saya mau bertanya tapi gimana gitu loh. Nah, Tapi belum. kalau sudah 11, Iya. suruh nambahin. Gak apa-apa. Sambil gini. Pak Tony, saya itu harus masuk kemana untuk Komsos itu bagaimana? Begitu. Apa termasuk? Karena kita kan internal anggap aja internal media. Apa itu termasuk juga? Gini, saya pernah ikut kursus singkat Reuters itu. Ya. Ikut gratisan. Itu di Reuters itu membahas eksternal jurnalisme secara dasar itu digital jurnalisme yang profesional. Persiapannya bagaimana, kalau diterjunkan ke medan tempur itu bagaimana, persiapannya begini begitu, otoritas dan segala macamnya. Nah, itu oke lah, kita nggak termasuk yang itu. Nah, kita ini termasuk yang internal, ini termasuk jurnalistik yang model bagaimana begitu. Tanggung jawabnya, etikanya bagaimana? Ya, itu mau dilanjutkan pertanyaan itu motongnya ini masih 11. Kurang 10. Ya nggak apa-apa. Ini kita tampung dulu ya, Pak Tony. Iya. Oke, dilanjut dulu Mas Ambrosius. Jadi dulu ya, saya akan sedikit bacakan aja secara singkat ya. Lalu apa sih kode etik berikutnya? Wartawan Indonesia tuh menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Terus menguji informasi. Menguji itu artinya memberitakan secara cross check ya. Cross check and recheck. Dan recheck, terus memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah ya. Terus wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul ya. Terus wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban atau pelaku kejahatan. Contoh yang saya sering sebut saja Bunga, nama samaran. Seperti itu ya? Ya. Oke, baik. Terus wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan seperti yang di SS itu, kalau di Facebook tuh nanti setelah ditemukan anak ini dihapus untuk jurnalisme yang ramah dengan anak-anak. Seperti itu juga termasuk. Ya, nanti akan kita bahas ya. Oke. Wartawan Indonesia itu tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, terus wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Ya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Terus wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan ras. Sara, suku, agama, ras dan antar golongan ya. Jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa ataupun cacat jasmani. Nah, pemilihan diksi ya. Pemilihan diksi berarti menjadi penting ya. Oke. Terus wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, ya. Jadi menghormati kehidupan pribadi kecuali untuk kepentingan publik. Terus nomor 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita atau informasi yang keliru atau tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada publik. Dan yang terakhir, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Artinya butir etika ke-10 dan ke-11 ini berkeselarasan. Nah, sekarang mari kita coba breakdown ya. Lalu apa sih kalau tadi Pak Edi kan bertanya kira-kira rawannya di mana pelanggaran etika itu ya? Iya. Ya ini sudah bukan menjadi rahasia, ya kan? Tapi ini juga menjadi sesuatu yang sering dibicarakan
ya kayak gitu, sering dibicarakan, sering menjadi grundelan lah ya. Iya. Misalnya adalah tadi pelanggaran soal etika, wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima suap, misalnya kayak gitu ya. Nah, penyalahgunaan profesi itu kayak gimana sih misalnya? Misalnya nih, mentang-mentang saya wartawan, mentang-mentang saya bekerja sebagai jurnalis, saya menggunakan status saya itu untuk misalnya mendapatkan kemudahan, mendapatkan privilege misalnya. Walaupun status wartawan itu privilege itu melekat. Ya. Ketika dia tidak wartawan gitu, itu terkadang lepas. Contohnya begini. Wartawan itu adalah orang yang bisa dalam satu hari itu bisa bertemu dengan siapa saja narasumber dari berbagai lapisan. Ya, seorang wartawan yang ditugaskan misalnya di Istana Negara, dia bisa ketemu presiden. Selepas bertugas di istana, dia bisa ketemu dengan kelompok masyarakat yang dia berada di garis misalnya kemiskinan. Seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi ada privilege yang melekat dengan dirinya. Kayak gitu. Itulah wartawan profesional. Tapi kalau jurnalisme warga kan akan kesulitan. Misalnya masuk istana aja pasti ditanyain kan, ngapain kamu? Ya kan? Saya pernah punya kayak gitu. pengalaman menarik begini. Ini pengalaman pribadi, saya pikir ini bukan saya, tapi waktu itu saya berdua dengan teman. Acara kalau nggak salah itu Surabaya Membara. Oh iya. Itu kan di Tugu Pahlawan situ kan penuh lautan manusia, kita datangnya itu sudah mepet banget. Jadi kalau mau motret itu kita mau masuk sampai ke depan di mana nanti show-nya terjadi itu, drama kolosal itu, kalau dari jauh kejauhan, kalau mendekat sudah penuh dengan lautan manusia. Teman saya itu entah punya ide dari mana, saya bilang itu spontan aja, kita akan bawa kamera gede DSLR gitu kan, waktu itu kan kelihatannya mantap gitu kan. Jadi di antara itu kan ada, karena nanti yang hadir juga ada Pangdam dan Gubernur waktu itu, dan jadi ada pengamanan lah dari pihak protokoler mereka. Kita ini sudah seperti itu, teman saya itu cuma ngangkat kamera yang gede, segede gajah tadi itu, sambil bilang liputan. Dari cuma sekedar ngomong liputan, padahal kita ini nggak ada, kita ini bukan dari pers, kita ini cuma sekedar kepingin motret. Dari pihak keamanan ini, mereka memberikan akses jalan. Buka. Oh tolong berikan, ayo minggir dulu sebentar, silakan lewat. Saya sambil ngikutin dari belakang batin. Opo iyo. Jadi secara tidak sengaja kami mendapatkan privilege seperti itu. Dari yang kira-kira mungkin kita 30-40 meter itu kita bisa melewati lautan manusia untuk sampai di titik di mana mendapatkan posisi untuk motret dengan ideal. Sama. Tapi kalau saya itu saya pakai mawas, atu sakti ini mawas, pagar betis, provos itu keliling. Di situ di dalam itu ada detik.com, ada media-media lain. Saya masuk. Ini saya nggak ngompak, liputan tidak, saya bawa itu aja masuk. Dekat sekali untuk latihan itu, mengamati bersama dengan para jurnalis di situ. Karena itu pengen foto saja. Lihat momennya bagus. Dipersilahkan. Ini apakah namanya melanggar kode etik? Jadi seperti jurnalis, itu kan masih bisa jurnalis internal. Kalau teman saya ini kita jelas-jelas bukan wartawan. Pondok kamera sambil diangkat tinggi. Liputan. Diberikan jalan. Jadi dari protokoler keamanan itu ada dari tentara juga, ada dari kepolisian. Tolong dikasih jalan. Jadi kami berdua yang mestinya datangnya itu sudah telat, bisa lancar aja. Nah, jadi gini ya, itu kalau menurut saya loh ya, kalau dilihat itu seperti kita melihat pada anak lah, ya kan? Anak itu kan dia kalau dia berbuat sesuatu dan salah, itu kan perspektifnya selalu dua.
apakah dia berbuat kejahatan atau tindak pidana, ya, atau dia kenakalan, gitu loh. Berarti Pusing kami ini nggak? nakal, ya? Nah, ya kan? Jadi kalau menurut saya nggak semudah begitu bahwa misalnya mencoba dalam tanda kutip nih, menyalahgunakan kan, karena memang ada kepentingan. Ada kepentingan dari masyarakat, misalnya saya pengen mendapatkan sebuah dokumentasi yang baik kan kayak gitu. Dan dia kemudian berperilaku seolah-olah sebagai seorang wartawan profesional dan ternyata mendapatkan privilege kayak begitu. Nah, menurut saya ini bukan sebuah kesalahan yang besar gitu ya. Tapi ini mungkin sebuah keusilan lah dan itu bisa dimaklumi. Karena memang pada prinsipnya privilege itu melekat pada kelompok orang tertentu. Nah kan seperti itu ya. Nah di profesi tertentu ya. Di profesi tertentu. Misalnya begini, kalau ada peristiwa kenapa jurnalis bisa di lokasi ya, di depan gitu ya. Karena dia dianggap yang mempunyai privilege untuk merekam sejarah. Merekam perjalanan sebuah sejarah perjalanan masyarakat. Nah, contoh kasus begini. Dari mana kita tahu ya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang baru saja kita peringati ya beberapa hari lalu 17 Agustus 1945 tanpa kehadiran media ataupun orang-orang yang meliput. Ada yang memotret, ya kan? Ada yang mungkin setelah memotret itu mewawancarai dan kemudian menuliskan laporannya. Nah, semua itu kan hadir melalui sebuah produk jurnalistik. Apakah itu dia tersebar lewat koran pada saat itu ataupun radio. Nah, sebagai catatan, tanggal 21 kemarin itu ada sebuah reka peristiwa 21 Agustus ya. 21 Agustus reka peristiwa proklamasi Polri. Jadi dari polisi istimewa menjadi polisi Republik Indonesia. Nah, perjalanan sejarahnya adalah saya bertanya kepada teman-teman yang mengetahui soal literasi sejarah itu, kan proklamasi itu 1945. Situasinya jauh berbeda dengan sekarang. Ya kan? Nggak ada handphone, belum ada, ya kan? Nah, kapan proklamasi itu diketahui? Menurut teman saya, yang dia memang peneliti sejarah, itu sore sudah diketahui oleh warga Surabaya. Kalangan, bukan semua, kalangan warga Surabaya. Tetapi kalangan warga Surabaya itu belum dapat meyakini, bener nggak nih, gitu loh. Kalau bener buktinya apa, kan itu kan? Bagaimana bisa meyakini? Lawang kejadiannya di Jakarta yang 400-500 kilo kan. 700 Pak. Nah itu 700 lah ya, 700 kilo. Nah, sore sudah tahu. Dan yang dilakukan adalah mereka yang sudah memastikan bahwa memang benar telah ada proklamasi kemerdekaan pada pukul 10 di Jakarta 17 Agustus 1945, itu sore sudah diterbitkan dalam koran sore berbahasa Madura untuk menghindari sensor Jepang waktu itu. Nah, malamnya disiarkan melalui radio-radio dalam bahasa Jawa halus. Nah, untuk kembali supaya tidak dipahami oleh pihak-pihak. Tanggal 18, informasi itu kemudian dapat diterima oleh orang-orang yang punya jabatan. Misalnya anggota polisi istimewa berkebangsaan Indonesia pada saat itu. Atau orang daerah lah ya, orang lokal kayak gitu. Sehingga tanggal 19 Agustus itu merupakan pengibaran bendera pertama di Surabaya. Bendera merah putih itu dikibarkan pertama kali di Surabaya itu 19 Agustus. Oke. Nah, bagaimana itu semua bisa terjadi? Ya karena ada media. Jadi ada informasi yang diteruskan oleh media. Saat ini ya, apa media itu? Yaitu lembaga pers itu tadi. Lembaga pers yang dia punya memang meyakini sebuah nilai, norma, kode tertentu dalam hal dia bekerja. Nah, disitulah kemudian perkembangannya yang membedakan antara jurnalis yang profesional dengan jurnalis warga. Oke. Nah, seperti begini. Ya. Saya pernah melakukan ada pembangunan jembatan di jembatan dekat Robodo. Ini di WA ini kasih aku segala macam, saya langsung datang ke sana. Saya potret, saya kasih tahu. Ini saya kan wawancara, tanya-tanya sama kebetulan ada Babinsa di situ, ada aparat kecamatan, kelurahan, saya nanya.
kapan selesainya. Saya sebarkan dari info itu, saya sebarkan ke WA. Oh, seperti ini ya Pak Tony ya. Jadi ini sampai berapa bulan ke depan ini baru dibuka kerja. Ini juga sama dengan jurnalistik seperti itu. Tapi medianya beda, media melewat WhatsApp. Nah, WhatsApp grup. Ya, itu tadi ya, bahwa seperti tadi kan saya utarakan, salah satunya itu adalah wartawan Indonesia itu dia menyebarkan berita yang berimbang secara independen, ada cross check, ada recheck ya kan, memastikan informasi itu benar atau tidak. Nah, kalau wartawan yang profesional dia harus melalui tahapan-tahapan tertentu sehingga memastikan informasi yang akan dia sebarluaskan itu valid, 100% ya, akurat ya. Jadi valid itu faktual sebenarnya. Apakah benar? Nanti dulu sebentar nih gitu loh. Karena aktual atau faktual itu mungkin dia berbeda dengan yang namanya kebenaran. Misalnya nih ya, menyebarluaskan ada orang ditembak mati gitu di jalan, entah oleh perampok atau siapa. Itu faktualnya. Ada orang ditembak, kita tahu siapa identitasnya misalnya ya, diberitakan kayak begitu ya. Nah, tapi apa kebenaran di balik peristiwa itu kan kita yang belum tahu. Nah, itulah tugas kemudian dari jurnalistik itu, teman-teman wartawan itu untuk menggali dan mengungkap kebenaran. Nah, lalu saya tertarik untuk menjawab tadi ya, Mas Pak Tony ya, tentang media internal seperti misalnya Mawas TV ini gitu ya. Kalau dia memang punya semangat untuk menyiarkan informasi ya, walaupun dia berada dalam lingkup kerohanian atau keagamaan tertentu gitu ya, tetapi karena informasi ini dia bisa dilihat oleh publik secara luas ya kan, menurut saya ya perlu untuk mengikuti yang namanya kode etik yang sudah ada dalam dunia jurnalistik. Misalnya ya itu tadi ya, dia independen ya, terus dia tidak menyalahgunakan, maksudnya statusnya. Saya memang orang media, ya kan, tidak bisa dipungkiri ada medianya, tapi dia mungkin bukan lembaga pers yang bergabung dalam komunitas, berada dalam naungan misalnya dalam koordinasi Dewan Pers kayak begitu ya, terikat dengan undang-undang pers dan sebagainya kayak gitu. Tetapi ada aturan main nih yang sudah disepakati oleh teman-teman wartawan profesional, ikuti saja kayak gitu. Nah, lalu misalnya kayak tadi ya Pak ya, menyebarkan informasi lewat media sosial ya, yaitulah jurnalisme warga. Ada tahapan ataupun proses yang belum disempurnakan. Cek dan dicek. Misalnya bahwa kan taunya dari mana lah. Kalau wartawan kemudian menelan mentah-mentah informasi itu dan menyebarkannya sehingga menjadi fatality gitu, atau misalnya menjadi informasi yang keliru, ya berarti dia tidak profesional gitu loh. Dia melanggar kode etiknya. Iya. Gitu loh. Berarti kan dia jadi harus A1 dulu ya. Oh, harus A1, Pak. Harus A1. Nah, apa sih yang paling dekat, misalnya kayak di dekat kita ini kan ada proyek pembangunan flyover Aloha kan? Nah, ya kan? Perbedaannya adalah kalau warga misalnya nih, flyover Aloha ditutup pada saat itu misalnya. Flyover Aloha ditutup. Itu faktual. Tapi kalau misalnya nih dia kemudian memposting gitu ya, flyover Aloha lalu lintas akan ditutup 1 bulan misalnya kayak gitu. Nah, dia menyebarluaskan informasi kayak gitu. 3 hari gitu ya. Nah, loh, kan harus jelas loh siapa yang akan ngomong ini loh kan. Harus jelas kan otoritasnya siapa. Nah, kalau kemudian kami jurnalis gitu memberitakan lalu lintas yang akan melalui sektor proyek flyover Aloha selama 1 bulan tanpa narasumbernya, tanpa otoritas yang menyatakan itu, ya itu keliru. Nah, keliru. Nah, jadi identitas narasumber itu juga menjadi sebuah kondisi yang ya krusial juga ya. Krusial. Karena harus
istilahnya mungkin bukan dari narasumber yang ecek-ecek atau apa, tapi yang memang dia berwenang untuk mengeluarkan real. Betul, berwenang, betul. Oke. Misalnya kalau ngomongin Dari lalu lintas pihak gitu humas ya, dan lain misalnya sebagainya gitu kalau ngomongin penutupan atau rekayasa lalu lintas, kalau yang ngomong misalnya nih penjual bakul apa misalnya yang dekat ada yang biasanya sering ada di situ, kerupuk upil misalnya, menurut warga yang menjual kerupuk upil di situ, ini lalu lintas akan ditutup, kan nggak pas kan gitu kan misalnya kan. Tapi kalau petugas dari kepolisian, Polda, dari Polda atau Polresta Sidoarjo ataupun Dishub Sidoarjo itu pas, ya, karena kan mereka yang memang berwenang. Saya nggak melanggar dong. Apanya? Saya tanya ke Babinsa, pejabat dari kecamatan, pejabat waktu itu. Ya tidak melanggar, tapi belum pada tahapan informasi yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, akurat. Belum tentu yang di lapangan tadi juga mendapatkan informasi seakurat. Ya, okay, nah kan, lalu bagaimana cara, bukan mengakali ya, lalu bagaimana caranya? Jadi laporan itu gini, misalnya ya, saya mendapatkan informasi dari misalnya anggota Babinsa atau anggota Koramil dari aparatur kecamatan atau yang aparatur desa yang ada di lokasi, sepengetahuan mereka akan ada rencana seperti ini. Nah, kenapa? Karena mungkin warga kan punya keterbatasan tadi ya, dia tidak bisa mengonfirmasi kepada otoritas yang lebih tinggi misalnya, pejabat yang punya kekuatan yang lebih tinggi. Nah, itu yang dilakukan oleh wartawan. Misalnya yang kompeten ngomongin ini misalnya Kapolresta Sidoarjo. Nah, warga mau ketemu Kapolresta Sidoarjo mungkin kesulitan kan? Ya mungkin kalau wartawan mungkin lebih mudah. Dia bisa mungkin kalau dekat dia mungkin bisa telepon atau datang ke kantornya, dia tungguin, Pak saya mau konfirmasi, bener nggak nih ada rencana penutupan atau rekayasa lalu lintas ini? Seperti ini. Oh betul lah. Kalau misalnya betul, berarti itu sudah terkonfirmasi, valid. Karena ada yang ngomong. Dan kemudian bisa diberi dalam beritanya diksi narasinya jadi, dan kondisi ini sudah kami cek sini. Betul. Oh, misalkan pangkatnya ini, namanya ini. Oke. Nah, kalau yang internal juga begitu ya. Misalnya ini kan Mawas TV kan banyak tentu mendokumentasikan perjalanan aktivitas komisi sosial atau aktivitas gereja di sini kan. Nah, lalu kalau kita breakdown gitu ya, atau kita bukan asumsikan gitu, siapa otoritas di sini? Paling tinggi ya? Ya. Saya pikir ya mestinya Romo Paroki kan? Paroki. Nah, atau misalnya komisi yang membidangi ataupun mengampu kegiatan tersebut. Ya, misalnya lomba kur kayak gitu ya. Baik itu adanya kalau misalnya ketua panitianya itu diwawancarai, yang memberikan informasi ya. Atau misalnya kalau pastor paroki berkenan, lebih bagus karena dialah otoritas kan di paroki ini gitu. Iya. Numero uno. Nah, kalau misalnya kegiatannya terkait dengan komisi sosial, Pak Edi dong sebagai ketua komisi sosial juga berhak jadi narasumber ya. Ingat-ingat ya. Mas sudah berapa lama? Apanya? Durasinya? Ya, terusin aja dulu. Oh, terusin. Lanjut. Terus ini tadi saya khawatirnya nanti ini kalau Gayeng diteruskan, nanti kan nggak tahu. Kita punya slot berapa? 7 hari? 2 jam. 2 jam. Nanti nggak apa-apa. Nah, untuk anak-anak ya. Jadi begini. Memang kalau untuk anak-anak kenapa harus tidak menyebutkan kalau untuk usia anak ya, baik dia sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan maupun sebagai korban. Apalagi korban. Nah, karena gini, kadang kita melindungi identitasnya, ya, tetapi apa yang diungkapkan itu membuka sebenarnya. Misalnya nih ya, seorang anak korban tindak pidana atau kejahatan seksual, ya.
sebut tinggal- saja misalnya, Nah, sebut saja namanya Matahari kayak gitu misalnya ya, namanya Matahari, ya. Sama-sama Tapi kemudian warga dusun apa, wah konangan. Nah terus piye? Ya, seharusnya adalah dia hanya menyebut, jangan sampai kemudian si anak itu bisa ketahuan, gitu loh. Walaupun ketahuan oleh masyarakatnya, ya, masyarakatnya. Masyarakat setempat ya? Setempat bahkan mungkin sudah diketahui kan. Bukan. Apalagi di era sekarang nih, oh anak RT itu jadi korban kejahatan seksual, misalnya kayak gitu, Iya, oke. lewat WhatsApp kan. Tetapi lembaga pers tidak boleh seperti itu. Karena lembaga pers loh ya, Ya. berita yang atau informasi yang dikeluarkan lembaga pers jangan seperti itu. Misalnya dia cukup disebutkan warga Surabaya, yaitu tadi untuk memastikan perlindungan buat dia. Jadi area diperluas ya, Oh, supaya menimbulkan kerancuan lokasi ini di mananya enggak. Lalu kan begini loh, kalau begitu informasi yang disebarkan oleh warga lebih detail, lebih akurat. Bukan itu, karena kami ada etika itu tadi. Bagaimana supaya korban itu tidak terekspos? Dia tidak terekspos. Yang harus dilindungi tadi. Iya, ya. harus dilindungi. Nah, sekarang kan gini. Misalnya Karena bisa jadi apa yang dialami itu kan menimbulkan trauma. Betul. Dan juga mungkin nama baik dan sebagainya yang akan Betul. terbawa sepanjang hidup. Wah, Ya, betul. oke. Menurut Gitu. saya, Betul. reportasenya atau istilahnya diviralkan melalui WA itu jadi bias. Sangat bias sekali. Satu A ngomong begini, dua ngomong begini, tiga ngomong begini. Itu akan menjadi bias. Nah, seperti tadi, kenapa kok dirahasiakan itu nama-nama? Nah, tidak langsung diungkap. Yaitu menghindari bias tadi kan Pak ya. Kalau menurut saya begitu. Bias sampai ke menyebar kemana-mana, dikurangi, Ya. menyebabkan bias tadi ke sana. Kok mari ngono kakek micin ya Pak ya. Nah. Ini butuh, ini Pak, dari bias tadi ya. Apakah jurnalisme, etika jurnalistik ini untuk citizen jurnalistik ini perlu caranya bagaimana untuk membelajar? Meminimalkan bias. Bukan. Jadi Bukan. untuk memberikan edukasi kepada paling tidak kita yang ada di sini untuk tidak untuk membuat berita-berita bias tadi itu. Ya itu tadi kan pengetahuan tentang etika jurnalistik itu kan ada ya, ada. Kita bisa tahu lah gampang lah sekarang ada Google etika jurnalistik, diketik itu keluar. Kita bisa tahu lah tadi 11 butirnya tuh apa. Nah, bagaimana kemudian kita mau nggak melakukan itu gitu loh. Ya, melakukan itu setidaknya dalam aktivitas kita yang kaitannya dengan penyiaran informasi. Ya itu tadi. Ya misalnya di Mawas TV gitu, ternyata dapat informasi yang baik kayak gitu. Nah sebelum disiarkan mau nggak sebelumnya memperhatikan aspek-aspek tadi gitu loh. Apakah informasi yang akan saya siarkan ini itu sudah memenuhi kaidah jurnalistik, walaupun dia dibangun oleh komunitas yang bukan profesional. Nah, amatir lah boleh dibilang kan. Jadi lain kali gitu. kalau ada narasumber yang saya pikir mungkin yang sensitif, waktu diwawancara di sini pakai topeng itu. Kan saya pernah lihat di TV ada seperti itu ya. Jadi suaranya juga dengan mungkin dengan teknologi tertentu kan suaranya bisa jadi berubah, suaranya orangnya cowok tapi suaranya bisa jadi kayak ya lucu lah kalau didengerin. Terus kemudian dia pakai tutup kerudung gitu, jadi kayak sudah benar-benar ditutup wajahnya, jadi kita nggak bajunya hitam semua dan tidak terlihat, maksudnya secara berkaitan lagi dengan etika jurnalistik. Yang pertama tadi kan independensi. Siapapun bisa meliput, paling tidak kita harus melihat mengacu pada
etika tadi, etika Hmm. jurnalistik. Oke. Ada poin pertama adalah Hmm. ini Independen. Hmm. Independensi meliput Hmm. kayak kemarin. Hmm. Apakah itu dinamakan waktu uskup Meninggal itu tadi kemarin? Kalau sepengetahuan saya Hmm. itu sudah diatur. Oh ini dari sini untuk Iya. meliput. Yang Iya. lainnya Hmm. nanti dulu. Iya. Itu apakah Ya, itu Melanggar. independensi. Itu Melanggar. independensi, tidak melanggar. Tidak melanggar. Ingat tadi ada etika. Ada etika bahwa wartawan Indonesia itu harus menghormati hak-hak narasumber. Ya kan? Ya, Nah, maksudnya begini. enggak, misalnya gini loh Mas ya. Ini gampangnya ya. Ya kan? Saya ajarno. Misalnya kayak di gereja ya, kayak di gereja ya. Itu kan ada batas. Di mana misalnya fotografer itu boleh memotret, ya kan? Mungkin ini berubah dari tahun ke tahun berubah, ya. Tetapi bahwa ini kan aturan yang bisa disepakati bersama. Ya kan? Kalau dulu saya masih ingat almarhum Romo Heri itu paling nggak seneng kalau ada warga atau umat atau entah itu dia wartawan atau bukan, dia motret dan dia ngeliat. Almarhum Romo Heri itu gitu. Oke. Ya kan? Nah, tetapi mungkin sekarang sudah ada batasnya. Oh, boleh. Anda boleh memotret tapi cuma sampai sini. Nah, saya jadi ingat ketika tablo kemarin itu saya datang karena saya ingin memotret dan saya merasa bahwa saya berhak untuk memotret untuk kepentingan jurnalistik waktu itu. Saya bertanya, ya kebetulan saya bertanya dengan ketua wilayah, ya kan, boleh nggak ya saya motret? Oh boleh Mas. Lah wong yang bukan wartawan aja motret kok, boleh motret kok, berarti Anda boleh. Oh boleh. Kalau gitu, di mana tempat saya boleh memotret? Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, saya kemudian menyesuaikan diri dengan aturan main yang terjadi pada saat itu. Nah, apakah Pak Edi waktu itu melihat saya misalnya tampak paling sendiri? Enggak kan? Nah, walaupun saya kemudian bermobilitas, saya di sini, saya di belakang, saya di sini, tapi kan saya tidak mengganggu yang namanya. Betul. Tapi ini otoritasnya. Anda tidak melaporkan? Iya. Ini otoritas. Iya waktu itu sempat jadi pertanyaan aja, tapi kemudian saya pikir sudahlah. Saya waktu itu cuman waktu itu Mbak Angel ya nanya ke saya, itu siapa ya yang motretnya? Saya pikir nggak tahu, nggak ada yang kenal. Nggak ada. Jadi waktu itu di grupnya Komsos ada siapa ya? Semuanya nggak ada yang kenal. Tapi terus kemudian saya perhatikan. Maksudnya saya memperhatikan Mas Ambrosius ya. Saya lihat oke, tidak mengganggu jalannya acara, juga enggak sembrono untuk istilahnya asal terondol gitu aja ya. Jadi saya pikir sudahlah biarin aja. Toh dia tidak mengganggu acara itu secara keseluruhan. Dan saya pikir mungkin waktu itu tidak ada satupun anggota Komsos yang istilahnya mungkin menegur atau melarang. Saya pikir nggak ada. Jadi saya bilang sudah biarkan saja lah. Sampai kemudian saya waktu muncul lagi yang berikutnya, baru kemudian saya nanya, loh 5 menit? Mau cari ini musik kurang akeh 5 menit. Wah nanti pasti ada episode berikutnya nih. Jadi saya melihat pada waktu juga kemunculan Mas Ambro yang kedua, saya kemudian baru mikir, orang ini kalau motret 1 kali bisa jadi dari ya sudahlah, setelah itu enggak. Begitu muncul yang kedua, saya pikir nggak mungkin kalau bukan orang di internal Salib Suci, karena saya berpikirnya itu info apa meneh. Makanya saya memberanikan diri untuk menegur Mas Ambro itu bukan menegur dalam artian hei kowe iki lha apa aja motret, tapi kan kita bertegur sapa untuk kemudian siapa. Kemudian ya tadi itu tadi. Saya menuju ke sana tadi, independensi. Ketika kita bukan dari otoritas internal, kayak kita tadi Komsos. Kita luar dari anggap aja kita Komsos bayangan luar, kita nggak diundang, kita masuk. Ini juga melanggar independensi. Uskupan aku masuk, potret pakai baju Komsos. Kamu bukan ditugaskan di sini. Ini enggak, ini sudah terbatas petugasnya. Itu aku pengen motret. Nah,
itu tidak melanggar dia. Tidak melanggar. Bahkan ketika saya dilarang untuk masuk gereja pun saya harus menghormati. Gitu. Saya harus menghormati. Oh, maksudnya otoritasnya tidak melanggar namanya independensi tadi. Oh, tidak. Ya? Tidak. Yang kita yang melanggar. Lah, kalau kita kemudian membuat masalah, kita yang melanggar. Jadi gini, Mas, misalnya ya. Pertama, ya, ambil contoh peristiwa kemarin aja lah ya. Kemarin. Ketika ada misa di Katedral Surabaya, ya kan? Kan tidak mungkin semuanya diperkenankan untuk mengabadikan momen, toh? Iya. Ya enggak? Ya kan? Saya pun datang waktu itu bukan sebagai wartawan. Ya wartawan ya juga umat kan? Ya kan? Uskup saya meninggal, saya datang. Nah, tetapi karena saya wartawan, saya punya tugas untuk menginformasikan hal tersebut, saya berusaha mencari. Kalau bahasa Surabaya kalau bahasa Surabaya itu ya apa carane, tetapi jangan sampai ya itu tadi kamu tidak menyalahgunakan. Kayak Wah, gitu loh. aku iki wartawan. Aku wartawan, aku kudune oleh. Oh, enggak gitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Saya harus menghormati. Misalnya, ketika saya datang, mohon maaf, saya wartawan, Pak. Apakah boleh saya memotret? Oh, boleh, tapi hanya di situ. Batasannya. Ada batasannya. Lalu kemudian ketika ada fotografer ya atau media setempat gitu, media dari Oke. media setempat gitu yang dia bisa memotret sampai di depan kayak gitu. Ya saya tidak bisa kemudian menghendaki, loh, kok dia boleh sedangkan saya tidak. Karena kan otoritasnya adalah otoritas gereja di situ. Iya dong. Dan dia memberi tapi mungkin dari wartawan berhak untuk minta press release. Oh iya, setelah foto ya, Pak ya. misalnya pakai fotonya itu. Iya. Bisa kan? Bisa. Iya. Bisa juga misalnya Sering saya seperti menunggu. itu. Loh iya. Iya, Nah, kalau fotonya itu. misalnya kalau kayak kemarin itu ya, saya sampai menunggu sampai acara benar-benar berakhir. Saya kemudian mencari Romo Fikjan ataupun Romo Sekretaris Keuskupan untuk mendapatkan pernyataan kayak gitu. Walaupun mungkin sibuk ya. Romo bagaimana? Oh, seperti tadi saya sampaikan di pengumuman di dalam gereja. Oh, oke. Gitu. Itu sudah. Iya. Jadi bukan karena saya punya privilege, saya menggunakan privilege Malah menyalahgunakan. memaksakan situasi ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi gini, Mas Ambro, sudah ada pesan dari Nganu bahwa slotnya sudah Ya, habis. Kayaknya harus ada episode Iya. berikutnya. Ya nanti dibicarakan lah episode. Iya, nanti kita jadwalkan ulang lagi. Mas, sebelum kita tutup, Iya. kira-kira ada pesan-pesan tertentu untuk ya nantilah para pemirsa yang juga notabene mungkin mayoritas adalah umat di Salib Suci. Karena biasanya kami itu juga sering tabrakan dengan umat yang misalkan ada acara, kami ini sudah pakai seragam. Nanti kalaupun minta filenya itu kita kasih ya. Tapi mereka maju tak gentar lebih maju. Woi, saja boy. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan tertentu atau gimana ya? Ini kan saya nggak ngerti apakah itu ngomong melanggar etika atau apa dan sebagainya. Saya tidak menyebutkan itu, tapi mungkin pesan-pesan khusus buat para fotografer yang lebih nekat dari kami. Ya gini ya, pada prinsipnya aktivitas keagamaan ya, terutama di gereja gitu, aturan mainnya itu tentu kita harus mematuhi yang disepakati atau ditetapkan oleh otoritas di sini. Dalam hal ini ya paroki. Ya. Paroki itu otoritasnya berada di Romo Paroki. Ya kan? Kalau misalnya Romo Paroki mengatakan jangan ini, ya itu yang harus kita patuhi. Kayak begitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak perlu jauh-jauh menarik apakah menarik sampai ini melanggar etika atau tidak. Bukan. Enggak, saya tidak ngomong Tidak itu. sampai ke sana, tapi Enggak. berarti bahwa misalnya ya teman-teman merasa terganggu gitu. Teman-teman, aku sing rodok tertib kok liyane gak tertib kan kayak gitu kan. Ya menurut saya teman-teman bisa berhak untuk menegur. Misalnya kan mungkin karena apa? Mereka nggak tahu ada aturan seperti itu. Iya. Nah, ya kan ada aturan seperti itu, mereka tidak tahu.
Nah, Berarti kami mungkin sebelum acara juga mengumumkan. oh ya, iya mengumumkan bahwa selama acara misalnya ya, tolong begini. Nanti umat kalau tidak untuk diperkenankan. kebutuhan begini kami yang Bisa. akan. Oke. Tambah sedikit. Iya. Ya, Itu kan kalau etika tadi, kalau di luar Hah? melanggar etika, nyawa taruhannya. Hmm. Bisa taruhannya nyawa. Karena apa? Pacok wong. Kalau kita misalnya embedded jurnalis perang, kalau kita nggak ikut etikanya mereka, oh kamu harus masuk ke sini, otoritas ini, kamu bisa masuk ke dalam melalui ini, kita nyelonong masuk. Peluru nyasar. Meskipun pers itu dilindungi Iya. Ya. nyawa. Nah kalau di sini beda lagi, omelan orang. Ya sudah. Nanti kita mungkin itu untuk lebih dalam kita bahas dengan episode berikutnya. Iya. Tadi saya buka, Pak Tony yang nutup. Enggak, Loh. aja. Ada otoritasnya kok. Oke, Kan anak buahnya. teman-teman sahabat Mawas, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ambrosius, jurnalis wartawan Kompas yang kebetulan juga warga Salib Suci. Mungkin akan ada episode berikutnya karena slotnya tidak cukup. Terima kasih buat Mas Ambrosius, Pak Terima Tony yang kasih. sudah Terima kasih, menemani Pak Sedi, Pak Tony. saya sore ini. Oke, sahabat Mawas, demikian dari kami. Mungkin tunggu episode berikutnya dengan Mas Ambrosius untuk urusan jurnalistik yang ternyata seru. Oke, selamat sore. Tuhan memberkati. Tuhan berkati berkah dalam dari semuanya. Dalam